Halo semuanya, pada video kali ini akan disajikan beberapa hal. Yang pertama, gambaran singkat tes berpikir kritis matematis dan kesalahan justifikasi matematis berpikir kritis siswa. Yang kedua, soal tes berpikir kritis materi persamaan linier satu variabel SMP disertai rubrik dan kunci jawabannya. Yang ketiga, hasil pekerjaan siswa yang salah justifikasi pada keterampilan berpikir kritis yaitu evaluasi dan inferensi. Dan yang keempat, respon yang dimunculkan oleh Bu Guru Devi. Berikut gambaran singkat tes dan kesalahan justifikasi matematis berpikir kritis siswa. Bu Guru Devi memberikan soal tes berpikir kritis matematis kepada siswa SMP. Tes berpikir kritis merujuk pada berpikir kritis Fasion pada tahun 2011 yang terdiri dari 6 keterampilan, yaitu keterampilan interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan regulasi diri. Khusus regulasi diri tidak ada pada soal. Siswa diminta berpikir kritis menyelesaikan soal dengan menunjukkan keterampilan interpretasi pada bagian A, analisis pada bagian B, evaluasi pada bagian C, inferensi pada bagian D, dan eksplanasi pada bagian E. Siswa melakukan kesalahan justifikasi matematis dalam berpikir kritis pada keterampilan evaluasi, yaitu pada bagian C, dan inferensi pada bagian D. Referensi berpikir kritis Fasion pada tahun 2011 dapat dilihat pada layar. Berikut adalah soal berpikir kritis matematis yang diberikan kepada siswa. Raihan memiliki rutinitas untuk berbagi paket alat tulis kepada anak-anak di beberapa taman bermain di daerahnya. Terdapat 7 taman bermain yang berbeda. Berikut adalah banyaknya anak yang menerima paket alat belajar Raihan pada 7 taman bermain yang berbeda. 10, 11, 9, 5, 6, 4, dan 4. Raihan membeli peralatan di sebuah toko grosir Jaya Abadi. Setiap paketnya berisi 1 buku tulis dan 2 pulpen. Ia membeli buku tulis dengan harga Rp3.000 per pieces dan pulpen dengan harga Rp1.500 per pieces. Sedangkan harga buku 1 pak isi 10 pieces adalah Rp27.000 dan pulpen 1 pak isi 12 pieces adalah Rp16.000. Raihan membawa uang Rp65.000 dengan biaya pengemasan per paket adalah Rp500. Untuk soal A, ceritakan kembali permasalahan di atas dengan bahasamu sendiri. Untuk soal yang B, uang yang dibawa Raihan cukup apabila Raihan membuat 10 paket alat tulis. Apakah pernyataan tersebut benar? Berikan alasanmu dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Raihan. Untuk soal C, jika pada minggu selanjutnya Raihan akan membagikan paket alat tulis dengan jumlah yang sama seperti 7 hari sebelumnya, Raihan memilih untuk membeli 5 pak buku tulis dan 9 pak bolpoin. Apakah kamu setuju dengan pilihan Raihan? Untuk soal D, munculkan kemungkinan Raihan membeli buku dan bolpoin dan selesaikan. Simpulkan pilihan yang paling tepat untuk permasalahan tersebut, yaitu permasalahan pada bagian C. Untuk soal E, ceritakan kembali solusi dari 2 permasalahan di atas, yaitu pada bagian B, C, dan juga D. Pernyataan keterampilan evaluasi. Jika pada minggu selanjutnya Raihan akan membagikan paket alat tulis dengan jumlah yang sama seperti 7 hari sebelumnya, Raihan memilih untuk membeli 5 pak buku tulis dan 9 pak bolpoin. Apakah kamu setuju dengan pilihan Raihan? Berikut adalah jawaban 2 siswa yang melakukan kesalahan justifikasi matematis pada keterampilan evaluasi. Pada jawaban 1C, untuk siswa pertama menjawab lebih murah jika Raihan membeli per pak dibandingkan ecer. Pada jawaban 1C di atas, siswa masih melakukan kesalahan justifikasi. Siswa sudah melakukan perhitungan berdasarkan pilihan membeli eceran atau membeli grosir. Namun, tidak menyelesaikan perhitungan dan memperhitungkan biaya pengemasan serta kemungkinan lain yang
dapat terjadi. Pada jawaban 1C, untuk siswa kedua, siswa melakukan perhitungan tanpa adanya penjelasan. Pada soal nomor 1C di atas, justifikasi matematisnya belum tertulis secara eksplisit. Siswa hanya melakukan perhitungan saja tanpa ada penjelasan lengkap maksud dari perhitungan tersebut. Respon yang muncul dalam skenario video. Coba perhatikan hasil pekerjaan Ika di nomor 1C. Pada jawaban Ika ada dua pilihan, yaitu membeli ecer atau satuan, atau membeli grosir atau per pak. Namun, Ika melupakan biaya pengemasan. Sedangkan pada pekerjaan Vina, tidak ada keterangan yang menjelaskan perhitungannya. Apakah kalian ada yang bisa menjelaskan apa yang difikirkan Vina sehingga menulis seperti itu? Sepertinya Vina itu membayangkan mau beli buku dan ballpoint secara grosir, atau secara grosir dan eceran, dan ada perhitungan pengemasannya. Tapi kok bilangannya agak aneh? Coba kalian bayangkan situasi dari soal, lalu bayangkan pertanyaan soalnya. Bisa kalian menceritakan maksud dari soal? Maksudnya adalah kami diminta setuju atau tidak setuju dengan pilihan yang dilakukan Raihan. Apa yang dipilih Raihan? Buku tulis dan 9 pak ballpoint. Berarti langkah awal mengerjakannya bagaimana? Menghitung banyak paket yang harus disiapkan, Bu. Silahkan dihitung. Hasilnya 49, Bu. Samakah? Sama, Bu. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Hitung biaya pembelian 5 pak buku dan 9 pak ballpoint. Silahkan dihitung. Hasilnya Rp303.500, Bu. Coba renungkan, berapa buku yang harus disediakan? Berapa ballpoint yang harus disediakan? Banyak buku 49. Banyak ballpoint 2 dikali 49 sama dengan 98, Bu. Apa yang terjadi ketika Raihan membeli 5 pak buku dan 9 pak ballpoint? Kok jadi bingung ya, Bu? Pelan-pelan. Kalau beli 5 pak buku, berarti buku ada berapa? Kalau beli 9 pak ballpoint, berarti ballpoint ada berapa? Buku 50, ballpoint 108. Bandingkan dengan banyaknya buku dan ballpoint yang harus dibagikan. Ya ampun, Bu. Masih ada sisa. Buku sisa 1, ballpoint sisa 10. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian setuju kalau Raihan memilih membeli 5 pak buku dan 9 pak ballpoint? Setuju. Tidak setuju, Bu Guru. Masih ada sisa. Buat apa? Ada yang punya kemungkinan lain atau tidak? Mungkin ada pilihannya lebih murah? Kalau yang diminta adalah setuju atau tidak setuju, maka silahkan perhatikan hitungan kalian dan maknanya. Baru bisa menyatakan setuju atau tidak. Lebih baik lagi jika kalian memunculkan kemungkinan lainnya. Lakukan perhitungan dan munculkan maknanya, baru akhirnya kalian bisa menyatakan setuju atau tidak setuju. Silahkan difikirkan. Rubrik keterampilan evaluasi dengan skor maksimal. Peserta didik mampu menilai solusi yang diusulkan dari soal tepat atau tidak berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan informasi yang tersedia. Kunci jawaban dapat dilihat pada link. Pertanyaan keterampilan inferensi. Munculkan kemungkinan-kemungkinan Raihan membeli buku dan ballpoint dan selesaikan. Simpulkan pilihan yang paling tepat untuk permasalahan tersebut. Pada bagian C. Berikut adalah jawaban siswa yang melakukan kesalahan justifikasi pada keterampilan inferensi. Pada jawaban 1D, siswa menjawab lebih murah membeli per pak. Pada jawaban di atas, siswa menyatakan bahwa lebih murah apabila membeli buku dan ballpoint secara per pak. Justifikasi tersebut hanya berdasarkan dua macam pilihan, yaitu beli eceran atau beli per pak. Siswa tidak mempertimbangkan kemungkinan lain sebagai dasar pengambilan simpulannya. Respon yang muncul di dalam skenario video. Perhatikan hasil jawaban teman kalian di atas. Siswa menyatakan memilih membeli secara pak karena lebih murah. Coba kalian bayangkan, kalau kalian menjadi Raihan, apa yang harus diperhatikan dalam transaksi pembelian buku dan ballpoint tersebut? Membeli buku pak atau eceran, beli ballpoint juga beli pak atau eceran, lalu ada biaya pengemasan. Menurut kalian,
Kalau beli buku dan bolpoinnya, sekalian pengemasan atau tidak? Tidak, Bu. Pengemasan sendiri. Yang lain, perhatikan kalimat soalnya. Oh, ada biaya pengemasan di tokonya, Bu. Silahkan jawaban siswa tersebut dilengkapi dengan menambahkan biaya pengemasan. Untuk pembelian eceran, 49 dikali 3.000 ditambah 98 dikali 1.500 ditambah 49 dikali 500 rupiah sama dengan 318.500 rupiah. Sedangkan untuk pembelian pak, 5 dikali 27.000 ditambah 9 dikali 16.000 ditambah 49 dikali 500 rupiah sama dengan 303.500 rupiah. Coba kalau beli 4 pak buku dan 8 pak bolpoin, apa yang akan terjadi? Beli 4 pak buku artinya hanya ada 40 buku, padahal harus ada 49 buku, jadi kurang 9 buku. Lalu beli 8 pak bolpoin artinya hanya ada 96 bolpoin, padahal harus ada 98 bolpoin sehingga kurang 2 bolpoin. Baik, kalau yang kurangnya itu dibeli satuan bagaimana? Bisa atau tidak? Saya coba hitung, Bu. 4 dikali 27.000 ditambah 9 dikali 3.000 ditambah 8 dikali 16.000 ditambah 2 dikali 1.500 ditambah 49 dikali 500 rupiah sama dengan 290.500 rupiah. Ini lebih murah, Ibu. Saya tidak setuju dengan pilihan Raihan. Harusnya Raihan membeli 4 pak buku ditambah 9 buah buku, membeli 8 pak bolpoin ditambah 2 buah bolpoin. Kalian yakin? Bisa ada kemungkinan lain lagi atau tidak? Silahkan dibayangkan. Nah, kalau dari tabel yang dibuat, baiknya Raihan pilih yang mana dan kenapa? Kalau menurut saya, Raihan lebih baik tidak memilih membeli 5 pak buku dan 9 pak bolpoin, karena masih ada sisa buku dan bolpoin. Buku yang tersisa hanya 1, namun bolpoinnya ada 10, terlalu banyak. Lalu baiknya pilihan Raihan yang mana? Saya menyarankan Raihan membeli 4 pak buku dan 9 buah buku, membeli 8 pak bolpoin dan 2 buah bolpoin dengan harga Rp290.500 dan banyak barang yang dibeli pas. Yang lain bagaimana? Bu, saya menyarankan Raihan membeli 5 pak buku, 8 pak bolpoin, dan 2 buah bolpoin dengan total biaya yang dibayarkan juga Rp290.500 dengan masih ada sisa 1 buku. Ada pilihan lainnya? Coba bayangkan, apakah pilihannya hanya 5 saja? Kalau Raihan hanya membeli 3 pak buku dan 7 pak bolpoin? Masih kurang, Bu. Harus ada yang beli satuan. Saya coba hitungkan, Bu. 3 dikali 27.000 ditambah 19 dikali 3.000 ditambah 7 dikali 16.000 ditambah 14 dikali 1.500 ditambah 49 dikali 500 rupiah, hasilnya Rp295.500, Bu. Baik, jadi nanti ada banyak pilihan ya. Bisa lebih dari 6, tetapi biayanya bisa lebih mahal karena banyak yang satuan dan harga satuan sudah lebih mahal, sehingga pilihan-pilihan lainnya akan membuat lebih mahal. Silahkan perhatikan tabel berikut ini. Simpulan yang paling tepat adalah membeli 4 pak buku dan 9 buah buku, serta membeli 8 pak bolpoin dan 2 buah bolpoin dengan biaya paling murah dan tidak ada sisa buku maupun bolpoin. Iya, Bu. Jadi anak-anak, pada saat pembelajaran di kelas dan kalian diminta mengerjakan, Ibu tidak meminta kalian untuk memunculkan beragam variasi jawaban. Namun, ketika kalian diberi suatu soal dan menurut kalian soal tersebut memiliki banyak pilihan jawaban, silahkan ditulis ya. Kerjakan soal dengan penjelasan yang benar, bukan sekedar coret-coretan yang sukar dipahami oleh guru. Siap, Bu. Rubrik keterampilan inferensi dengan skor maksimal. Peserta didik mampu menyimpulkan permasalahan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan informasi-informasi yang tersedia. Untuk jawaban dapat dilihat pada link yang tersedia.